Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Maulana dengan NIM 2019 1050 1056 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian atau agriculture. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas terkait ketahanan pangan. Pemenuhan ketahanan pangan menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah Indonesia. Karena pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, World Health Organization atau WHO mendefinisikan 3 komponen utama ketahanan pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan, yang kedua akses pangan, dan yang ketiga pemanfaatan pangan. Tanpa adanya ketahanan pangan, masyarakat akan mengalami kerawanan dalam asupan nutrisi dan berpotensi menyebabkan kelaparan massal. Sehingga situasi seperti itu akan mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan sosial yang meminta perubahan terhadap pemerintah. Nah, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yaitu adanya program food estate. Food estate atau lumbung pangan merupakan suatu konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam suatu kawasan lahan yang sangat luas. Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman dengan skala luas di atas 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sistem industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Program food estate ini dibuat sebagai bentuk antisipasi terhadap krisis pangan seperti prediksi FAO dengan menjadikannya sebagai pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara. Adanya konsep food estate ini mengintegrasikan pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam skala luas agar lebih efisien sehingga dengan tuntutan persaingan pasar internasional. Dan diharapkan investor dapat berkesempatan untuk berinvestasi di bidang pangan dengan skala yang luas. Hasil pengembangan food estate nantinya dapat menjadi pasokan ketahanan pangan nasional, bahkan dapat diekspor ke luar negeri atau keluar wilayah Indonesia. Adanya konsep food estate ini didasarkan atas keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari yang dikelola secara prosedural, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, menggunakan teknologi tepat guna, berwawasan lingkungan, serta memiliki kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat, adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Selanjutnya ada pembahasan terkait food estate di Indonesia.
Di Indonesia sendiri, pemerintah saat ini sedang melakukan pengembangan kawasan food estate atau lumbung pangan nasional yang merupakan bagian dari program strategis tahun 2020 hingga 2024 guna menjamin ketahanan pangan nasional dan memperkuat cadangan pangan nasional serta diharapkan dapat menjadi modal percontohan pertanian nasional. Dalam program food estate ini akan dilakukan pengembangan di suatu kawasan secara terintegrasi, di mana pada kawasan tersebut akan dilakukan perkembangan pertanian, perkembangan perkebunan, dan perkembangan peternakan. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyinggung terkait pentingnya ketahanan pangan nasional, khususnya di tengah pandemi. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa ketahanan pangan memerlukan jaminan kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu hingga hilir. Adanya food estate ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur yang modern. Pemanfaatan lahan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi di kawasan tersebut dan diperlukan kajian yang tepat agar hasilnya maksimal dan juga memiliki potensi untuk melakukan ekspor pangan global guna mendukung ketahanan pangan secara global. Nah, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan atau KSPP diarahkan di beberapa wilayah. Yang pertama yaitu di wilayah Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu di wilayah Sumatera Utara. Yang ketiga yaitu di wilayah Sumatera Selatan. Yang keempat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima di wilayah Papua. Dalam merencanakan food estate perlu memperhatikan beberapa kelayakan. Yang pertama yaitu lahan dan agroklimat. Yang kedua, infrastruktur, teknologi, serta sosial ekonomi lokasi. Yang ketiga, tata kelola air yang menjadi peran utama dalam pengembangan lahan pertanian. Yang keempat, perencanaan analisis AMDAL. Yang kelima, sumber daya manusia atau SDM. Yang terakhir yaitu manfaat dari food estate itu sendiri. Nah, terdapat beberapa manfaat dari food estate. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian. Yang ketiga, petani dapat mengembangkan usaha tani dan kemampuan wirausaha skala luas. Yang keempat, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Yang kelima, terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Yang keenam, harga pangan menjadi murah akibat produksi yang melimpah. Food estate dirancang berdasarkan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pengembangan wilayah atau klaster. Yang kedua ada pendekatan integrasi sektor dan subsektor. Yang ketiga pendekatan lingkungan berkelanjutan. Yang keempat yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal atau local community development. Nah, yang pertama itu ada pendekatan pengembangan wilayah atau klaster. Pada pendekatan pengembangan wilayah ini dilakukan secara terpadu antar multisektor yang kemudian dikelola menggunakan satu sistem terpadu. Pengembangan klaster sentra produksi pertanian atau KSPP dan penetapan komoditas unggulan yang didasarkan pada potensi dan kesesuaian lahan. Yang kedua yaitu ada pendekatan integrasi sektor dan subsektor. Pendekatan integrasi sektor dan subsektor dilakukan guna mengatasi kendala-kendala keterbatasan infrastruktur, publik, serta perwilayahan komoditi pangan yang didasarkan pada kajian dan pemetaan agroecological zone atau AEZ. Kemudian yang ketiga ada pendekatan lingkungan berkelanjutan. Nah, pada pendekatan lingkungan berkelanjutan ini dilakukan melalui penataan alokasi pemanfaatan ruang seimbang antara kepentingan konservasi lingkungan dengan kepentingan usaha budidaya tanaman pangan dan memberikan arahan pengembangan kawasan agar memperhatikan prinsip dan kaidah konservasi.
Yang keempat itu ada pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal atau local community development. Pada pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dan perekonomian lokal ini dilakukan dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pangan secara luas atau food estate melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan investor dan tetap memperhatikan local wisdom. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang kota. Program food estate ini memiliki keterkaitan dengan perencanaan tata ruang kota. Karena dalam merencanakan kawasan food estate, perlu dilakukan pengintegrasian dengan dokumen tata ruang di wilayah tersebut dan dilakukan pedoman dokumen yang kuat, terutama dari segi aspek keuangan agar program food estate dapat terlaksana secara terarah dan berkelanjutan. Selain itu, dalam pengembangan kawasan food estate juga perlu disusun program dan kegiatan yang komprehensif, terstruktur, sinergis, dan terencana dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai. Dalam pengembangan food estate juga perlu dirancang secara integratif dan konsolidatif, mulai dari penataan ruang di kawasan tersebut, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan teknologi produksi, digitalisasi, hingga pengembangan korporasi petani. Pengembangan infrastruktur pertanian di wilayah yang direncanakan sebagai kawasan food estate seperti jaringan air, perluasan lahan pertanian, infrastruktur pengolahan pasca panen, dan penyimpanan infrastruktur transportasi, serta infrastruktur penunjang lainnya harus dirancang sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut, guna meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas komoditi pangan. Pembangunan food estate didukung kebijakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Dalam Permen LHK nomor 24 tahun 2020 telah terdapat ketentuan mengenai hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola menjadi food estate. Dan pada intinya, pembangunan food estate ini telah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan. Kemudian ada hubungan program food estate dan ketahanan pangan dengan aspek pertanian. Adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan alih-fungsi lahan pertanian dapat mengakibatkan ketersediaan stok pangan nasional harus diupayakan untuk menghindari terjadinya krisis pangan. Nah, food estate ini menjadi salah satu program yang dipandang sangat relevan untuk dilaksanakan guna menjaga ketersediaan stok pangan nasional, dan merencanakan kawasan food estate juga perlu memperhatikan penyediaan air dan masa tanam pertanian. Selain itu, jenis komoditi tanaman yang cocok dikembangkan juga harus diperhatikan agar pada wilayah tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan cadangan pangan nasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait food estate. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.